Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan suatu topik masih berkenaan dengan biofarmasetika, terkait dengan biofarmasetika pada sediaan parenteral. Ini nanti saya akan menyampaikan materi, nggih. Kemudian materi ini sudah saya upload di Edu atau di LMS Unimugo. Nah, di situ nanti ada kuis sejumlah 32 soal pilihan ganda. Nanti silakan teman-teman bisa mengerjakan kuisnya. Kuisnya nanti silakan dicek berakhir pada jam berapa gitu ya. Yang jelas tidak pada yang jelas rentang pengerjaannya agak lama gitu ya. Nanti pengerjaannya selama 32 menit. Jadi satu soal adalah 1 menit. Nanti waktunya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Gitu, silakan dikerjakan kapan bisanya mengerjakan gitu ya. Oke. Ini sebetulnya pada sediaan parenteral ini mirip-mirip dengan mata kuliah di teknologi sediaan steril yang membahas tentang sediaan parenteral. Kita bahas atau kita ulas lagi ya. Terkait dengan parenteral, sebetulnya istilah parenteral itu berasal dari Yunani gitu ya, yang berasal dari para dan enteron yang berarti di samping atau lain dari usus. Jadi parenteral itu adalah dari para dan enteron ya, di mana artinya adalah di samping atau lain dari usus. Berarti dengan kata lain bahwa si parenteral ini diberikan dengan cara menyuntikkan obat gitu ya. Kita suntikan obat di bawah atau melalui satu atau lebih lapisan kulit ataupun membran mukosa. Jadi tidak melalui usus ataupun tidak melalui lambung gitu ya sebagai saluran pencernaan untuk proses absorpsi. Makanya di sini dikatakan di samping atau lain dari usus bahwa sediaan ini memang digunakan dengan cara disuntikan gitu ya di bawah lapisan kulit maupun di membran mukosa. Kemudian karena sediaan parental ini merupakan pemberian apa rute pemberian sediaan parental ini diaplikasikan di sekitar daerah pertahanan yang sangat tinggi dari tubuh gitu ya, di mana sediaan ini diberikan di mana saja yaitu di kulit dan di selaput atau membran mukosa. Di mana kalau sediaan diberikan secara langsung gitu ya dengan menyuntikkan di kulit ataupun selaput membran mukosa, ini sediaan ini harus memiliki kemurnian yang sangat tinggi gitu ya. Dalam artian apa? Dalam artian dia harus steril. Tuh. Jadi sediaan parental ini merupakan sediaan yang harus steril, diberikan melalui beberapa rute parenteral. Ini juga diberikan melalui beberapa rute pemberian. Ini juga sudah pernah disampaikan di farmakologi ya bahwa rute pemberian para sediaan parenteral itu ada intravena, kemudian intraspinal, intramuskuler, subkutis, dan intradermal gitu. Jadi ini ya ada 5 rute pemberian pada sediaan parenteral. Eh, Apabila sediaan parental ini diinjeksikan melalui rute intramuskular di bawah otot gitu ya, berarti obat tersebut akan berada di tempat itu. Tuh, kemudian dari tempat penyuntikan, ini urutannya ya, dari tempat penyuntikan, obat akan langsung masuk ke pembuluh darah dan sekitarnya tentunya melalui namanya difusi pasif. Setelah masuk ke dalam pembuluh darah, baru obatnya masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau sistem sirkulasi sistemik. Itu. Kemudian karena dia langsung dari tempat pemberian gitu ya, misalkan intramuskular di bawah otot, itu baru masuk ke dalam pembuluh darah, baru ke sirkulasi sistemik, sehingga bahan obat yang baik untuk sediaan parenteral ini bisa bersifat lipofilik maupun bisa bersifat hidrofilik. Ini kalau untuk pemberian intramuskular ya, ini khusus untuk intramuskular. Kita belum membahas intravena dan lain sebagainya, baru kita bahas tentang intramuskular. Karena
Untuk pemberian intramuskular, zat aktif yang bersifat lipofilik maupun hidrofilik, dia dapat diterima dalam jaringan otot, itu baik secara fisik maupun secara kimia. Nah, untuk sediaan parental itu kan ada macam-macam ya bentuknya. Ada larutan, ada suspensi, ataupun berupa emulsi. Nah, untuk sediaan obat yang untuk parenteral dengan pemberian intramuskular itu bentuk sediaannya berupa larutan, suspensi maupun emulsi itu dapat diterima lewat intramuskular. Nanti berbeda dengan apa namanya sediaan intravena. Nanti sediaan intravena itu adalah sediaan yang lebih ke bahan aktif yang hidrofilik gitu ya, hidrofilik. Kemudian paling bagus itu yang larutan. Kalau yang bentuknya suspensi sama emulsi itu nggak begitu bagus kalau diberikan secara intravena. Tapi kalau yang intramuskular ini baik bentuk sediaan larutan, suspensi, emulsi, parenteral itu nggak ada masalah bila diberikan melalui rute pemberian intramuskular gitu. Nah, di dalam sediaan parenteral, teman-teman pernah mempelajari di FTS steril bahwa di sediaan parenteral ini ada namanya zat pembawa gitu ya. Ada zat pembawa air berbasis air, ada zat pembawa berbasis non air ataupun zat pembawanya minyak gitu ya. Nah, untuk rute pemberian intramuskular ini pembawanya bisa air maupun bisa non air. Jadi tidak ada masalah. Hanya saja kalau misalkan zat pembawanya adalah air, maka harus diperhatikan pH larutan gitu ya. Nanti ada indikator-indikatornya pH berapakah yang baik untuk rute pemberian intramuskular. Ini khusus son yang barusan saya jelaskan adalah sediaan parenteral rute pemberian intramuskular gitu ya. Nah, ada dua jenis obat suntik. Dulu juga pernah disampaikan, ada dua jenis obat suntik, ada sediaan parenteral volume kecil dan ada sediaan parenteral volume besar. Gitu. Obat suntik yang volumenya mencapai 100 mili itu disebut sediaan parenteral volume kecil. Ya, kemudian apabila volumenya lebih dari 100 mili, Mbak Hana minta tolong ditutup, Mbak. Apabila larut volumenya lebih dari 100 mili, maka disebut dengan sediaan parenteral volume besar. Dan biasanya kalau volume besar, ya, sediaan parenteral volume besar itu diberikan secara intravena. Sedangkan nanti yang volume kecil itu bisa diberikan secara intravena, intramuskular, maupun rute pemberian yang lainnya. Tuh. Nah, selain produk parenteral itu harus steril, produk parenteral ini harus tidak boleh mengandung partikel asing, gitu ya. Jadi selain dia harus steril, dia tidak boleh mengandung partikel asing. Karena apa? Karena partikel asing itu akan memberikan reaksi pada pemberian dan juga tidak boleh mengandung bahan pirogenik. Gitu. Nah, bagaimana caranya apa namanya sediaan parenteral itu dibuat dengan keadaan harus steril gitu ya. Nah, steril itu kan artinya adalah bebas dari mikroba gitu ya. Nah, sehingga ada hal yang bisa kita lakukan untuk menjadikan parenteral itu menjadi sediaan yang steril yaitu dengan lewat sterilisasi gitu ya. Nah, bebas dari mikroba atau steril ini dapat dilakukan dengan cara sterilisasi dengan pemanasan pada wadah akhir. Jadi setelah dibuat, kemudian dimasukkan ke wadah, kemudian dilakukan sterilisasi. Namun, kita harus sebelum kita melakukan sterilisasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah sediaan atau zat aktif atau bahan-bahan yang ada di dalam sediaan parenteral itu tahan terhadap panas atau enggak gitu. Kalau misalkan dia tahan terhadap panas, is oke lah ya, kita bisa melakukan sterilisasi autoclave maupun metode menggunakan oven gitu ya. Kalau misalkan tidak tahan panas, nah kita bisa menggunakan metode filtrasi maupun cara pembuatannya kita usahakan semuanya dalam kondisi aseptik atau dinamakan dengan teknik aseptik.
Tuh. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya. Ini mengulas sedikit eh, terkait dengan sediaan parentral. Kenapa sediaan parentral itu harus apa namanya bebas dari mikroba, gitu ya? Karena kalau misalkan di dalam sediaan parentral itu terdapat mikroba, artinya adalah bakteri. Mau bakteri itu kan ada dua jenis ya, gram positif maupun gram negatif. Kalau misalkan di sediaan parental itu ada bakteri, bakteri positif maupun bakteri negatif itu akan memberikan dampak terjadinya demam, gitu, gitu ya. eh Dia ada bakteri maupun ada pirogenik. Jadi kalau misalkan sediaan parental itu ada patogen, ada pirogenik ya, ada bakteri itu dapat menyebabkan reaksi demam. Nah, reaksi demam atau pirogen ini itu disebabkan adanya fragmen dinding sel bakteri yang disebut dengan endotoksin. Tuh. Jadi penyebab demam ini karena adanya fragmen di dinding sel bakteri yang kita sebut dengan endotoksin. Nah, adanya endotoksin ini ditandai dengan reaksi demam. Nah, ini kalau terjadinya reaksi demam setelah pasien kita berikan sediaan parenteral, nah ini pertanda bahwa selama proses produksi sediaan parenteral itu terjadi kontaminasi mikroba pada produk parenteral. Nah, supaya tidak terjadi kontaminasi mikroba pada produk, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dari segi SDM-nya atau segi personilnya. Jadi orang yang membuat maupun orang yang menyiapkan, gitu ya, personil itu yang bekerja pada bagian produk steril itu harus memiliki moral dan etik profesional yang tinggi. Tuh, karena membuat sediaan steril itu lebih berat loh daripada membuat sediaan yang non steril. Karena kita harus pakai APD dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kita membutuhkan personal atau personil yang memiliki moral dan etika profesional yang tinggi. Nah, setelah itu setiap orang atau setiap personil yang bekerja pada produk steril ini harus mendapatkan pelatihan. Pelatihan tentang sediaan steril yang secara lengkap. Kemudian personel yang terlibat dalam pembuatan sediaan steril ini harus memiliki teknik spesialisasi untuk memproduksi sediaan steril. Ini dari segi personil. Nah, dari segi bahan yang digunakan, ya, bahan yang digunakan itu harus memiliki mutu yang tinggi, kemurnian yang tinggi, kualitas yang tinggi, gitu ya. Kemudian kestabilan dan kemanjuran dari produk itu harus terjamin. Nah, selama proses pembuatan, ya mulai dari awal sampai akhir itu harus di bawah quality control. Ya, harus di bawah program pengontrolan. Jadi quality controlnya itu harus baik. Supaya apa? Untuk memastikan mutu produk dan harus memenuhi keabsahan prosedur produksi sediaan steril. Inilah syarat-syarat yang harus dimiliki ketika kita membuat sediaan steril supaya sediaan parenteral kita terbebas dari kontaminan mikroba. Nah, walaupun memang di dalam sediaan farmasi itu ada produk steril maupun produk non steril, kemudian di dalam sediaan farmasi itu yang paling banyak memang sediaan tablet gitu ya, hampir 60% market kita itu adalah bentuknya sediaan tablet. Namun, sediaan parenteral ini juga merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang masih banyak digunakan. Tuh, terutama di mana? Terutama di puskesmas maupun di rumah sakit, ya. Nah, sediaan parental ini merupakan salah satu bentuk produk yang steril di mana harus bebas dari mikroorganisme yang hidup. Nah, salah satu sediaan parenteral yang sering digunakan di puskesmas dan rumah sakit adalah bentuk sediaan injeksi, ya, di mana sediaan injeksi ini bisa berupa larutan, bisa berupa emulsi, bisa berupa suspensi, maupun bisa berupa serbuk kering. Kalau teman-teman apa namanya pernah bekerja di fasilitas kesehatan gitu ya, ataupun pernah
apa ya di bekerja. Kalau di apotek itu jarang ya menemukan produk-produk injeksi ya. Yang sering itu di rumah sakit, puskesmas maupun di klinik atau vaskes keluarga atau vaskes pertama. Nah, kalau misalkan sediaan injeksi itu juga ada yang bentuknya serbuk, di mana sediaan serbuk ini sebelum digunakan, karena kan kalau injeksi itu kan harus disuntikan ya ke pasien. Itu sebelum disuntikan ke pasien, serbuk injeksi itu harus dilarutkan terlebih dahulu atau disuspensikan. Nah, biasanya mensuspensikannya atau melarutkannya bisa pakai WFI gitu ya, water for injection, atau bisa menggunakan natrium klorida gitu ya, NaCl. Gitu. Yang untuk injeksi, NaCl for injection biasanya. Baru nanti digunakan atau disuntikan ke pasien. Nah, sediaan injeksi ini disuntikkan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit ataupun melalui membran mukosa. Nah, sterilitas pada sediaan parental itu sangat penting karena apa? Karena tadi ya, karena sediaan obat kita itu langsung apa namanya dari tempat aksi obatnya langsung ke pembuluh darah gitu ya. Berarti kan langsung eh, menyentuh ke cairan atau berhubungan dengan cairan ataupun jaringan tubuh, di mana cairan atau jaringan tubuh kita itu mudah sekali terinfeksi, gitu ya. Sehingga ya itu tadi, sehingga parental itu harus steril, itu wajib ya. Nah, sediaan injeksi itu kan ada dosis tunggal, ada dosis ganda ya. Mungkin kalau sediaan injeksi yang dosis tunggal itu eh, potensi kontaminan mikroorganisme itu lebih kecil daripada dosis yang ganda. Biasanya sediaan injeksi dengan apa, dosis yang ganda karena digunakan secara berulang-ulang itu biasanya rentang sekali dengan kontaminasi mikroba, gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan di dalam industri farmasi itu dia membuat sediaan injeksi dengan dosis ganda, gitu ya, itu wadahnya ya ini wadahnya atau packagingnya itu harus wadah yang kedap udara tuh, sehingga memungkinkan pengambilan isinya itu per bagian, apa, pengambilan isinya itu per bagian secara berturut-turut ya, tanpa terjadi perubahan kekuatan, kemurnian maupun kualitas. Nah, menurut persyaratan USB bahwa sediaan dosis ganda itu dipersyaratkan mampu steril hingga 28 hari setelah penusukan pertama. Sehingga sediaan steril dosis ganda itu harus terjaga sterilitasnya sampai dengan 28 hari. Nah, beberapa usaha yang dilakukan oleh industri farmasi untuk menjaga sterilitas dari sediaan injeksi dengan dosis ganda itu adalah di wadahnya. Bahwa wadahnya ini harus apa tadi? Harus kedap udara, kemudian apa namanya, wadah dosis gandanya ini ada penambahan antimikrobanya. Gitu. Nah, penambahan antimikroba atau kita sebut sebagai zat pengawet. Jadi zat pengawet atau antimikroba yang kita tambahkan ke dalam sediaan steril ini dapat ditambahkan ke dalam sediaan hingga mencapai suatu konsentrasi yang bisa dianggap sebagai bakteriostatik ataupun sebagai fungistatik. Nah, biasanya zat pengawet yang ditambahkan dalam produk parenteral itu ada klorobutanol dengan konsentrasi 0,25 sampai 0,5%, maksimal dan 0,5%. Nah, klorobutanol ini itu bisa sebagai antibakteri maupun bisa sebagai anti jamur. Dia efektif, jadi kenapa sih klorobutanol ini sering digunakan? Yaitu tadi ya, dia bisa sebagai anti jamur maupun antibakteri. Kemudian dia efektif untuk membunuh bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Selain dia bisa membunuh bakteri, dia juga bisa membunuh jamur. Ada dua, ada beberapa jamur gitu ya, kayak Candida albicans, gitu ya, itu bisa dibunuh ya oleh klorobutanol ini.
Tapi si klorobutanol ini dia lebih bersifat bakteriostatik daripada bakterisida. Apa itu bakteriostatik? Bakteriostatik itu adalah antimikroba yang dapat melemahkan bakteri gitu ya. Kalau bakterosid itu adalah antimikroba yang dia bisa membunuh bakteri. Kalau yang si apa ini klorobutanol dia lebih ke sifat yang bakteriostatik dan dia tidak toksik. Tuh. Nah, ini sedikit pengantar terkait dengan sediaan parenteral. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan biofarmasetika sediaan parenteral, karena sediaan parenteral itu digunakan dengan cara menusukkan gitu ya, menusukkan jarum gitu ya, atau menusukkan obat ke dalam atau di bawah permukaan kulit maupun membran mukosa. Kita ulas sedikit gitu ya terkait dengan struktur dari kulit. Karena apa? Karena kita harus mengenal struktur kulit. Kalau kita buat sediaan obat, ya, kalau sediaan obat ini, terutama injeksi kan harus bisa menembus sirkulasi sistemik, harus bisa menembus pembuluh darah, gitu. Kalau yang sediaan atopikal, ya, sediaan oles itu cukup bisa menembus ke lapisan stratum corneum, itu lapisan epidermis. Tapi kalau yang injeksi atau sediaan parenteral yang bentuknya injeksi ini harus bisa menembus dari tempat tempat penyuntikan sampai ke pembuluh darah. Nah, kita harus mengenal struktur dari kulit bahwa kulit ya beserta turunannya itu meliputi ada rambut, kuku, kelenjar sebaceae, kelenjar keringat dan kelenjar mama yang kita sebut sebagai integumen. Nah, sifat fungsi dari kulit ini tergantung pada sifat epidermis. Nah, epitel dan epidermis, jadi kulit itu ada tiga lapisan ya. Ada lapisan epidermis paling atas, dermis, dan lapisan subkutan atau hipodermis. Lapisan yang paling atas yaitu lapisan yang bersentuhan langsung dengan luar, gitu itu adalah lapisan epidermis. Sehingga epitel pada epidermis ya ini merupakan pembungkus utuh seluruh permukaan tubuh. Kulit itu merupakan jaringan yang paling lebar dibandingkan yang lainnya. Karena tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terselimuti oleh kulit. Gitu ya, sebagai pembungkus seluruh permukaan kulit. Tuh. Dan ada khususan setempat bagi terbentuknya turunan kulit. Jadi kayak rambut, kuku, dan kelenjar-kelenjar di permukaan kulit itu adalah turunan dari kulit. Ini ada hal yang maksud saya ketika kita mempelajari terkait dengan anatomi fisiologi gitu ya, terkait dengan salah satunya adalah kulit, ternyata itu Allah itu luar biasa sekali menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya gitu. Ini Allah menciptakan kulit gitu ya, menciptakan kulit untuk melindungi manusia dari pengaruh luar kan. Itu sangat luar biasa. Tuh. Kulit ini adalah selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Nah, ini makanya kita sebagai manusia itu wajib sekali kita harus bersyukur bahwa Allah itu telah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Itu dengan segala kesempurnaan Allah gitu ya. Bagi apa? Hal-hal kecil saja itu sangat diperhatikan. Jadi, apa nikmat mana yang kamu dustakan gitu kan? Tuh. Bahwa eh, ini luas kulit pada manusia ini rata-rata ya karena kan ada manusia yang tinggi, pendek gitu ya, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang langsing gitu kan. Nah, tapi rata-rata dari luas kulit manusia itu adalah 2 meter persegi dengan berat 10 kilo jika ada lemaknya dan beratnya adalah 4 kilo kalau tanpa
lemak. Jadi berat kulit dengan lemak itu 10 kilo, sedangkan kalau tanpa lemak hanya kulit saja itu adalah 4 kilo. Dan rata-rata adalah 2 meter persegi. Kulit itu dibagi menjadi ini kalau ini dua lapisan utamanya itu memang epidermis dan dermis. Tapi sebetulnya itu ada lagi di tiga lapisan, yaitu ada lapisan jaringan ada apa ada lapisan subkutan atau apa namanya hipodermis. Nah, yang paling lebar ini adalah lapisan dermis. Lapisan atas adalah lapisan epidermis. Nah, ini nih ini struktur kulit kita bahwa struktur kulit kita gitu ya ini terdiri dari berbagai jenis hal gitu ya. Dan ini berhubungan sekali dengan jaringan rambut, jaringan keringat, dan jaringan-jaringan yang lainnya. Eh, si lapisan utama epidermis itu adalah atau nama lainnya adalah kulit ari. Sedangkan lapisan merupakan lapisan paling luar itu epidermis. Dan yang kedua itu ada lapisan dermis, di mana lapisan dermis ini ada korium, kutis, dan kulit jangat. Paling bawah lagi ini ada jaringan subkutis atau subkutan atau dengan nama jaringan lemak. Ini terletak di bawah lapisan epidermis. Ini ya, ini jaringan lemaknya nih kita nih yang bawah ini. Ini ya yang bulat-bulat ini tuh jaringan lemak. Ini ada di bawah di bawah dermis. Ini lebih jelasnya gitu ya bahwa ini kulit kita ini ada ini ya ada ini ada rambut gitu ya. Ini ada epidermis, dermis sama lapisan subkutan. Bahwa ini dermis ini di dalam dermis ya di bagian dermis itu ada lap kelenjar keringat gitu ya. Ada apa namanya kelenjar rambut dan lain sebagainya ya di dalam dermis juga ini ada pembuluh darah vena ini kan ada pembuluh darah arteri tuh ini adalah kelenjar keringat ini kelenjar minyak yang sebelah sini atau sebasai di sini. Nah kita ini ya kita belajar kulit itu sebagai organ salah satu organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar. Bahwa kulit itu mempunyai berbagai jenis epitel, terutama epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Pembuluh darah pada dermis itu dilapisi oleh endotel. Nah, kelenjar-kelenjar kulit ini merupakan kelenjar epitelial. Ini udah pernah ya, waktu itu kayaknya Panam Bu Leli ya terkait dengan struktur kulit sudah pernah kita sedikit mengingatkan saja bahwa di dalam kulit gitu ya itu terdapat beberapa jenis jaringan ikat seperti serat-serat kolagen dan elastis. Selain itu juga ada sel-sel lemak pada lapisan dermisnya. Kemudian jaringan otot ya, jaringan otot itu ditemukan pada dermis. Contohnya apa? Yaitu contohnya jaringan otot polos. Di mana jaringan otot polos ini sebagai otot penegak rambut. Kemudian dinding pembuluh darah. Tuh. Kemudian ada jaringan otot bercorak, di mana jaringan otot bercorak ini terdapat pada otot-otot ekspresi wajah. Jadi kita bisa senyum, menangis gitu ya. Kulit itu kan bisa dengan apa? Kulit itu kan mata aja itu pembungkusnya kulit loh, gitu kan. Nah, si kulit si permukaan kulit kita itu juga si kulit kita itu juga bisa apa? Ada jadi apa otot-otot ekspresi wajah. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Ya, jaringan saraf. Jadi ada apa? Ada epitel gitu ya. Kemudian ada jaringan ikat, jaringan otot gitu ya. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Di mana jaringan saraf ini sebagai reseptor sensoris yang ditemukan pada kulit gitu ya. Nah, tadi itu kan ada tiga lapisan ya, epidermis, dermis, dan lapisan subkutan. Kita bicara di lapisan paling atas dulu itu lapisan epidermis, di mana ketebalan pada epidermis itu berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh, ya. Nah,
Lapisan epidermis yang paling tebal itu ada di telapak kaki dan telapak tangan. Gitu. Ketebalannya adalah 1 mm. Dan lapisan epidermis yang paling tipis itu ada di kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sebesar 0,1 mm. Nah, ini kenapa apa namanya? Karena ukurannya yang tipis pada mata, pipi, dahi, dan perut, ini kalau misalkan terluka, tuh ya, dan mengenai apa biasanya mengenai bagian setelah epidermis. Jadi karena kalau misalkan di kelopak mata, pipi, dahi, dan perut karena lapisan epidermisnya itu tipis, sehingga kalau kita terluka itu bisa menembus sampai lapisan dermis. Kayak gitu, ya. Tapi kalau misalkan kita terluka di telapak tangan, kita terluka di telapak kaki, ya, itu hanya menembus lapisan epidermis saja, tidak sampai ke lapisan dermis. Karena tadi ya, bahwa di telapak kaki, tangan, itu lapisan epidermisnya itu cukup tebal, yaitu 1 mm. Nah, lapisan dermis, ya, itu terdiri dari bahan dasar. Jadi bahan dasar pada lapisan dermis itu ada serabut kolagen dan ada elastis. Nah, 72% dari keseluruhan berat kulit manusia bebas lemak ini adalah serabut kolagen. Tuh. Nah, struktur kimia dari sel-sel epidermis ini adalah 27% berupa protein, 2% berupa lemak, 0,5% berupa garam mineral, dan 70,5% itu berupa air maupun bahan-bahan yang larut air. Ya. Nah, tadi bahwa lapisan epidermis yang paling tebal itu ada di dalam apa ada di permukaan telapak kaki dan telapak tangan, maka telapak kaki dan telapak tangan ini dibagi menjadi 5 lapisan. Kan paling tebal nih. Nah, khusus untuk telapak tangan dan telapak kaki pada lapisan epidermisnya itu ada 5 lapisan, yaitu ada stratum basalis, ada stratum spinosum, stratum granulosum, gitu ya. Kemudian stratum lucidum dan ada stratum corneum. Itu yang stratum corneum itu adalah lapisan yang paling atas pada epidermis. Kita kupas satu persatu bahwa stratum basalis atau germinativum ini merupakan lapisan tunggal sel-sel yang dia melekat di jaringan ikat. Tuh. Nah, di dalam lapisan ini itu pembelahan sel itu terjadi secara cepat dan sel baru didorong masuk ke lapisan berikutnya. Jadi kalau kulit kita kan biasanya berganti ya, gitu ya, berganti gitu. Kadang kalau misalkan kita terluka gitu ya, katakanlah kita terluka gitu kan, masa kita garuk-garuk gitu ya, itu kan pasti kulit kita akan lecet. Tapi lama-kelamaan itu dia akan menutup, terus menebal gitu. Nah, pembelahan sel, berarti kan kulit kita berganti menjadi kulit yang baru. Nah, itu terjadi di stratum basalis. Jadi di stratum basalis ini terjadi pembelahan sel, membentuk kulit-kulit yang baru. Dan nanti dia akan apa namanya terdorong ke lapisan berikutnya. Kemudian kedua adalah stratum spinosum. Spinosum ini adalah lapisan sel spina atau tanduk. Tuh, di mana dia sebagai penghubung intraseluler. Selanjutnya adalah stratum granulosum. Dia terdiri dari beberapa lapis sel ya yang memipih dan menunjukkan tanda-tanda kematian sel karena kekurangan nutrien. Nah, ini kalau misalkan kulit kita itu menunjukkan tanda-tanda kekurangan nutrien kayak kulit kering gitu ya. Kemudian itu yang menunjukkan tanda kematian sel lah ya. Nah, ini terjadi di stratum granulosum gitu. Kenapa sih sel kulit kita bisa mengalami tanda-tanda kematian karena kekurangan nutrien? Karena ini disebabkan oleh epidermis tidak mengandung pembuluh darah.
epidermisnya itu tidak mengandung pembuluh darah, sedangkan pembuluh darah ini adalah selang, gitu ya. Kita bahasanya kita selang atau jalan, gitu ya. Jalannya makanan-makanan, nutrisi-nutrisi itu jalannya itu pembuluh darah. Selain ada jalan tolnya nih, kan. Karena kalau misalkan di dalam epidermis tidak mengandung pembuluh darah, maka sel-sel kulit ini akan mengalami kekurangan nutrien, ya. Karena nutrien ini berasal dari difusi makanan dari lapisan dermis di bawahnya. Di difusi makanan dari dermis ke lapisan bawahnya ke epidermis, dan itu dibawa oleh pembuluh darah. Makin jauh dari dermis, epidermisnya, nutrien makin sedikit sehingga sel-sel akan mati. Nah, di dalam sel-sel stratum granulosum ini, dia mengandung namanya keratohyalin yang nantinya akan menjadi cikal bakal sebagai keratin atau zat tanduk. Nah, keratin itu apa atau zat tanduk itu apa? Keratin ini merupakan protein kedap air yang terdapat pada permukaan luar kulit. Ya. Nah, keratin ini merupakan suatu protein keras dan resilient. Dia anti air gitu ya. Dan dia berfungsi untuk melindungi permukaan kulit yang terbuka. Luar biasa ya. Permukaan kulit terbuka aja dilindungi oleh yang namanya keratin. Di mana keratin ini dia anti air gitu ya. Kemudian protein keras dan resilient. Selanjutnya adalah stratum lucidum. Stratum lucidum ini ya, ini terdiri dari beberapa lapisan sel mati yang jernih, tembus cahaya karena mengandung eledin. Nah, eledin ini itu adalah suatu zat antara keratohyalin dan keratin. Nah, stratum lucidum ini itu hanya terdapat pada kulit yang tebal, seperti telapak tangan dan kaki. Jadi stratum lucidum ini tidak ada di mata gitu ya, di perut itu enggak ada. Jadi dia hanya ada di lapisan kulit yang tebal, yaitu di telapak kaki dan telapak tangan. Yang terakhir adalah stratum corneum. Semua lapisan kulit kita itu paling atas adalah stratum corneum, di mana stratum corneum ini merupakan lapisan epidermis paling atas, ya, atau merupakan lapisan permukaan epidermis. Di dalam stratum corneum ini mengandung puluhan lapisan sel yang sudah mati, berbentuk pipih dan penuh dengan keratin. Stratum corneum ini itu bisa membentuk lapisan kedap air sehingga ya sehingga ya bisa menahan serangan mikroorganisme, menahan cahaya, sentuhan, zat kimia. Ya, di stratum corneum ini itu tugasnya adalah menahan atau melindungi lapisan kulit kita terhadap serangan mikroorganisme, serangan cahaya dengan radiasi gitu ya, sentuhan dan zat kimia yang berbahaya. Namun, stratum corneum ini selalu luluh. Contohnya apa? Dalam bentuk ketombe. Luluh kan ya. Kemudian lapisan-lapisan kotoran yang terlepas di permukaan kulit atau kita sebut dengan daki. Nah, kemudian nanti diganti dengan lapisan bawahnya lagi. Kenapa ini apa namanya saluluh gitu ya, berupa ketombe dan berupa daki dan diganti dengan lapisan bawahnya. Hal ini terjadi karena stratum basalis mengadakan mitosis, di mana dia selalu mendorong ke atas kemudian mati dan luluh. Nah, waktu yang diperlukan untuk proses ini ya dari dia luluh dalam bentuk kotombe ataupun daki sampai terbentuk sel kulit yang baru, ini waktunya adalah 2 sampai 3 minggu. Oke. Di Terdapat 4 jenis sel epidermis. Jadi ada 4 jenis sel epidermis. Ada keratinosit, ada melanosit, ada sel Langerhans, dan ada sel Merkel. Kita kupas satu persatu ya. Ini ada 4 ya. Kupas satu persatu bahwa keratinosit
Ingat ya tadi sel epidermis ada stratum corneumnya ya paling atas di mana dia bisa menahan adanya apa namanya menahan adanya serangan dari luar, cahaya gitu dan sebagainya. Nah, ini kita bahas di sini bahwa keratinosit ini merupakan sel terbanyak berasal dari ekstodem permukaan sekitar 85-95%. Dia merupakan salah satu jenis sel epitel yang mengalami keratinisasi. Tuh. Kemudian menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelindung tubuh. Nah, proses keratinisasi ini itu berlangsung 2 sampai 3 minggu yang tadi itu loh. Dan dia luluh berbentuk daki maupun ketombe, kemudian dia akan digantikan oleh sel yang lainnya. Itu berlangsung keratinisasi itu berlangsung 2 sampai 3 minggu. Mulai dari tahapan proliferasi mitosis, dari diferensiasi, kematian sel sampai pengelupasan. Pada tahap akhir diferensiasi, ini terjadi proses penuaan sel. Diikuti penebalan membran sel, kemudian kehilangan inti organel lainnya. Oke, ini gitu. Kemudian melanosit. Melanosit ini dia jumlahnya 7 sampai 10% di sel epidermis. Ini merupakan sel kecil dengan cabang dendrit panjang tipis ya dan berakhir pada keratinosit di stratum basal dan spinosum. Ini biasanya terletak di antara sel pada stratum basal, folikel rambut dan sedikit dalam dermis. Ini biasanya dengan pewarnaan rutin sulit dikenalin. Ini dengan reagen dopa, gitu ya. Dopa atau dopa ya. Melanosit akan terlihat hitam. Nah, fungsinya melanosit ini, gitu ya, dia berfungsi sebagai tirai penahan radiasi UV yang berbahaya. Dia apa namanya melanosit ini dia menjadi tempat gitu ya untuk pembentukan melanin ya di mana melanin ini mengandung asam tirosin dan enzim tirosinase. Nanti ada serentetan suatu reaksi, nanti tirosinnya itu berubah menjadi melanin. Di mana nanti melaninnya ini berfungsi sebagai penahan radiasi UV yang berbahaya. Selanjutnya adalah ada sel Langernas. Sel Langernas ini dia ditemukan di antara keratinosit dan dalam stratum spinosum. Tuh. Nah, sel Langernas ini itu berperan dalam respon imun kulit. Kalau tadi kayak apa? Keratinosit ini dia apa namanya penggantian kulit mati gitu ya. Kemudian melanosit ya dia bisa menahan penahan menahan kulit atau melindungi kulit dari radiasi UV yang berbahaya. Nah, sedangkan sel Langernas ini dia sebagai respon imun kulit yang merupakan sel pembawa antigen yang merangsang reaksi hipersensitif tipe lambat pada kulit. Jadi kalau misalkan kulit kita terserang oleh benda asing, dia entah mikroba ataupun yang lainnya, nah si imun imun kulit kita itu akan bereaksi. Nah, ini adalah tugasnya sel Langernas. Dia membawa suatu antigen yang nanti dia berinteraksi dengan benda-benda asing yang masuk ke dalam kulit, nanti baru akan membunuh benda-benda asing tersebut. Kemudian sel marker. Ini jumlahnya paling sedikit di dalam epidermis. Ini eh, tugasnya adalah reseptor atau reseptor rasa sentuh gitu. Jadi kalau misalkan kita disentuh berasa gitu kan, ada respon. Nah, ini adalah tugasnya si sel marker. Nih ya, jadi ini adalah 4 jenis sel epidermis. Selanjutnya adalah pada bagian dalam dermis ini terdapat namanya adnexa kulit. Adnexa kulit ini merupakan struktur yang berasal dari epidermis, tapi dia berubah bentuk dan fungsinya. Jadi epidermis kita itu kan ada adnexa kulitnya ya, di mana adnexa kulit ini itu berasal dari epidermis, kemudian dia berubah
bentuk dan fungsinya menjadi apa saja, yaitu menjadi folikel rambut, papila rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebaceae, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah, dan serabut saraf. Selain itu juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit. Nah, fungsi epidermis ya, kita sudah bentuk tadi ya ada 4 jenis epidermis gitu ya. Nah, bahwa fungsi epidermis ini adalah apa? Penghalang untuk melindungi tubuh dari mikroba ataupun patogen berbahaya. Kemudian melindungi tubuh dari resiko stres oksidan akibat paparan sinar UV maupun bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ini fungsi dari epidermis. Karena kenapa dia bisa seperti ini gitu ya. Ini juga ya memberikan ketahanan mekanisme pada tubuh, memberikan warna pada kulit dan menjaga agar kulit tetap terhidrasi. Karena ya ini dia mengandung 4 jenis sel epidermis. Selanjutnya adalah kita bicara terkait dengan dermis. Bahwa dermis ini itu terletak di bawah epidermis. Dia terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Dermis pada kelopak mata itu sangat tipis gitu ya. Kemudian sehingga kulit kelopak mata itu dapat melipat. Jadi kulit mata kita tuh itu bisa melipat ya. Itu karena lapisan dermisnya tipis sehingga bisa melipat. Tuh. Nah, dermis yang paling tebal itu adalah dermis di telapak kaki dan di telapak tangan. Di dalam dermis kita itu ada ujung-ujung saraf atau reseptor. Ada pembuluh darah, ada pembuluh limpa, dan ada kelenjar maupun ada folikel rambut. Batas atas dermis itu dinamakan lapisan papiler. Kalau tadi kan batas atas epidermis itu adalah lapisan stratum corneum itu kan. Kalau lapisan dermis ini adalah lapisan papiler. Di mana lapisan papiler ini mengandung tonjolan-tonjolan dermis yang disebut papila dermis yang bisa masuk ke dalam epidermis. Jadi makanya tadi kan berhubungan ya. Nah, di dalam papila dermis ini itu terdapat pembuluh darah kapiler sama ada reseptor rabanya. Pembuluh darah ya ini eh, digunakan untuk memberi nutrien kepada epidermis. Sehingga tadi kan papila dermis ini dia tonjolan-tonjolan dermis ya yang dia bisa masuk ke dalam epidermis. Di mana papila dermis ini itu ada pembuluh darah kapilernya yang untuk apa pemberian nutrien pada epidermis. Karena kalau epidermis nggak ada nutriennya, maka sel kulit epidermis kita akan mati gitu. Pada telapak tangan dan pada telapak kaki, ini papilanya itu paling banyak. Jumlahnya sekitar 65.000 per inch persegi atau 10.400 per sentimeter persegi. Nah, di bagian bawah dermis itu terdapat beberapa jenis kelenjar. Ada kelenjar sebaceae atau disebut dengan kelenjar minyak, di mana kelenjar sebaceae atau kelenjar minyak ini itu berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit. Jadi kalau misalkan kulit kita kering, itu kemungkinan kelenjar sebasanya itu bermasalah. Yang kedua, ada kelenjar keringat, di mana kelenjar keringat ini fungsinya adalah mengatur suhu tubuh. Makanya kenapa? Kenapa ketika kita berolahraga, yaitu kelenjar keringat kita itu keluar banyak. Itu bukan karena jumlah kalori kita terbakar banyak, tapi karena tubuh kita itu sedang mengatur suhu tubuh. Kadang kalau kita olahraga jadi panas badannya ya. Nah, kenapa kita berkeringat? Karena tubuh kita ya, kelenjar keringat kita yang ada di dalam dermis itu sedang mengatur suhu tubuh kita. Tuh. Yang ketiga adalah korpuskula. Korpuskula ini adalah saraf peraba yang peka terhadap rangsangan. Nah, selain itu, pada bagian dermis ini juga terdapat korpuskula-korpuskula yang mana korpuskula ini itu peka terhadap rangsangan tekanan, panas, sentuhan, dan dingin. Terdapat 3 jenis korpuskula apa? Terdapat 3 jenis korps korpskula. Ada korpskula Pacini, Ruffini, Meissner, ada Krause, dan ada Merkel. Ini di bawah ini ya. Ini adalah gambaran
dari jenis-jenis korpsula. Nih, ini di paling atas ini adalah Meissner, bawah sisi ini yang kecil ini adalah Ruffini, ini adalah Pacini, ini adalah Krause, dan yang sebelah sini itu adalah Merker. Ya. Nah, kemudian ini kan di dalam ini epidermis kan, ini kan ini sampai sini kan dermis, sedangkan yang ini sampai atas epidermis, kalau yang dari sini sampai bawah itu subkutan. Nah, pada orang-orang yang sudah tua, gitu ya, jaringan ikat elastis dari dermis itu berkurang. Jaringan ikatnya itu berkurang, sehingga kulitnya itu terlihat keriput karena jaringan ikat elastisnya sudah berkurang. Oke. Kelenjar sebaceae atau kelenjar rambut ini merupakan kelenjar holokrin yang terdapat pada seluruh kulit yang berambut. Jadi hampir semua kelenjar sebaceae yaitu bermuara ke dalam folikel rambut kecuali ya. Jadi semua kelenjar sebaceae ini kan bermuara di apa namanya bermuara dalam folikel rambut kecuali pada puting susu, kelopak mata, glans penis, klitoris dan labium minus. Selain di sini. Nah, kelenjar sebaceae ini yang berhubungan dengan folikel rambut ini biasanya terdapat pada sisi yang sama dengan otot penegak rambut. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Ini kita berasa kayak kita lagi belajar kulit ya. Kulit itu ternyata kompleks ya. Bahwa di sini, ini kan H ini adalah ini sebasae gitu ya, sebasae. Kemudian H ini adalah folikel rambut. S ini adalah sebasae. H ini adalah folikel rambut, gitu ya. Nah, kelenjar keringat ini bisa menghasilkan keringat terutama terdiri dari air. Jadi kelenjar keringat ini dapat menghasilkan keringat karena dia terdiri dari air, garam-garam urea, sedikit asam amino, asam lemak dan ada amoniaknya. Tuh. Keringat ya itu berfungsi untuk ekskresi dan keseimbangan suhu tubuh. Ada dua jenis keringat, yaitu ada kelenjar keringat merokrin dan kelenjar keringat apokrin. Yang dimana dua jenis kelenjar keringat ini tuh berbeda cara ekspresinya. Ini nanti saya langsung aja lah ya. Nah, kelenjar merokrin ini itu penyebarannya meluas ke seluruh tubuh, terutama ada di telapak tangan, kaki, dan dahi. Nah, sekresi pada kelenjar merokrin ini itu mengandung air, sama dapat membantu pendinginan evaporatif tubuh. Sedangkan kalau kelenjar aprokrin, itu ya, ini kelenjar aprokrin ini ditemukan di beberapa tempat. Ada di aksila, areola payudara, sama di ada regia anogenital. Di mana kelenjar aprokrin ini juga ditemukan di lipatan ketiak, ya. Area anogenital ya, yang nah ya. Terus berfungsinya untuk apa? Berfungsi pada masa pubertas untuk merespon stres atau kegembiraan dan mengeluarkan semacam sekresi tidak berbau yang kemudian akan berbau jika bereaksi dengan bakteri. Agak berbeda ya. Nah, kelenjar serumonosa pada saluran telinga itu yang menghasilkan serumen atau getah telinga. Jadi kalau kelenjar merokrin ini dia berfungsi, dia mengandung air sama membantu pendinginan evaporatif tubuh. Sedangkan kelenjar apa apokrin ya ini untuk merespon stres atau kegembiraan dia mengeluarkan semacam sekresi tidak berbau. Kalau misalkan dia berbau berarti ada reaksi bakterinya. Oke ya. Jadi intinya adalah kulit manusia ini terdiri dari tiga lapisan, dermis, epidermis, dan hipodermis. Setiap lapisan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, ini langsung saja kita ke Nah, kita langsung ke sediaan parenteral.
Ini ya, jadi sudah dijelaskan di bagian pengantar bahwa ada dua jenis sediaan parenteral. Ada sediaan parenteral volume kecil dan ada sediaan parenteral volume besar. Ini kalau sediaan parenteral volume kecil, ini artinya adalah obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 mili. Itu sediaan volume kecil. Nah, eh kategori sediaan parenteral volume kecil ini bisa berupa larutan, bisa berupa suspensi, emulsi, bisa berupa serbuk steril, ya, bisa berupa produk biologi kayak vaksin gitu ya. Kemudian bisa berupa zat pendiagnosa kayak media kontras, biasanya untuk kayak untuk radiologi gitu ya, untuk CT scan. Kemudian ataupun bisa untuk produk-produk contoh-contoh ya, contoh dari produk injeksi volume kecil itu tadi ada vaksin ya. Kemudian ada produk liposom atau lipid, ada anestesi lokal, maupun ada beberapa produk bioteknologi. Sedangkan sediaan parenteral dengan volume besar, oh iya sekali lagi, kalau yang volume kecil ini kan bentuknya larutan, suspensi, emulsi ya. Nah, berarti dia bisa diinjeksikan baik secara intravena maupun bisa secara intramuskular gitu kan. Kemudian kalau sedang untuk sediaan parenteral volume besar, ini dia sediaan cair steril di mana dikemas dalam wadah 100 mili atau lebih ya dan ditujukan untuk manusia. Nah, biasanya tujuan dari sediaan parenteral besar ini kalau misalkan si pasien atau manusia itu kekurangan elektrolit, kekurangan nutrisi, kekurangan air. Ya, nah itu biasanya dikemas dalam parenteral volume besar. Dan parenteral volume besar ini itu diberikan secara injeksi gitu ya, berupa jenisnya adalah infus. Nah, keuntungan dari sediaan parenteral volume besar ini kan biasanya hanya sekali masuk ya, kayak infus-infus dextrose, NaCl gitu ya. Itu kan biasanya hanya sekali nusuk gitu kan. Nah, ini keuntungan dari sediaan parenteral besar ini adalah tidak harus menyuntik pasien berulang kali ya, sehingga mudah mengatur keseimbangan, keasaman maupun kebasahan obat dalam darah. Karena bentuknya infus. Nah, infus ini kan bisa digunakan sebagai penambah nutrisi bagi pasien yang tidak dapat makan. Juga bisa berfungsi sebagai dialisa pada pasien gagal ginjal. Nah, syarat-syarat dari sediaan parental volume besar, dia harus steril dan harus bebas pirogen. Karena apa? Kenapa dia harus steril dan harus bebas pirogen? Karena dia diinjeksikan langsung ke dalam aliran darah atau secara intravena. Tuh. Sediaan ditumpahkan pada tubuh dan daerah gigi, kalau misalnya larutan penguras, atau sedia langsung berhubungan dengan darah, itu kalau hemofiltrasi, atau sedia langsung masuk ke dalam tubuh, dialisa peritoneal. Jadi harus bebas partikel asing, bebas pirogen, dan harus bebas dari partikulat. Nah, kenapa dia harus bebas dari partikulat jernih? Karena dia dapat menyebabkan emboli. Nah, sehingga pada pengemasan dalam jadi karena dia bisa menyebabkan emboli, maka sediaan parafol besar ini harus dikemas dalam wadah dosis tunggal, nggak boleh dosis ganda. Dan biasanya parenteral volume besar ini itu tidak boleh mengandung bakterisid karena volume cairannya terlalu besar dan dia bersifat isotonis dan isohidris. Gitu ya. Nah, ini perbedaan dari volume besar dan volume kecil. Selanjutnya adalah terkait dengan rute pemberian. Rute pemberian sediaan parenteral atau injeksi yang dimuat dari beberapa farmakope Indonesia, Formularium Nasional maupun yang lainnya,
Ya, kenapa kita perlu mengetahui berbagai jenis rute pemberian pada sediaan parenteral? Ini bukan kita harus tahu terkait dengan penyuntikan dengan benar enggak. Karena nyuntik dengan benar itu tugasnya perawat, ya kan? Kita farmasis itu kompetensinya itu bukan menyuntik, tapi membuat obatnya. Kenapa kita harus paham tadi struktur kulit? Kenapa kita harus paham terkait dengan rute pemberian? Itu kaitannya itu kita bukan belajar terkait dengan penyuntikan yang tepat, bukan. Kita belajar itu agar tahu bagaimana kita dapat membuat produk sediaan parenteral itu sesuai dengan persyaratan mutu sediaan obat, gitu ya. Kemudian dengan persyaratan farmasetiknya atau farmasetisnya. Di mana persyaratan farmasetis ini itu antara lain kita lihat pemilihan wadah dengan ukuran yang tepat, penentuan pH, pemilihan bahan pengawet, penetapan tonisitas. Tuh. Nah, ini kita breakdown satu persatu terkait dengan rute pemberian. Yang pertama adalah rute intravena atau IF. Pemberian obat secara intravena ini dapat menghasilkan kerja obat yang cepat dibandingkan dengan pemberian yang lainnya. Dan proses absorpsi obat itu tidak menjadi permasalahan. Biasanya kalau sediaan oral itu kan proses absorpsi itu selalu menjadi masalah gitu kan. Dia absorpsinya di usus apa di lambung. Dan nanti zat aktifnya itu kalau asam, dia sifatnya asam berarti bagus absorpsinya di usus. Kalau sifatnya basa, dia absorpsinya bagusnya di lambung. Itu kan nanti belum lagi melatih pas first pass effect gitu ya. Nah, ini nggak ada masalah dengan proses absorpsi. Sehingga karena dia langsung diinjeksikan ke pembuluh darah, maka tingkatan darah optimum dapat dicapai dengan ketepatan dan kesegeraan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara yang lainnya. Nah, pada keadaan gawat gitu ya, pemberian obat melalui rute intravena ini dapat menjadi cara untuk menyelamatkan hidup manusia. Karena apa? Pemberian obat secara intravena ini kita menempatkan obat langsung ke sirkulasi darah dan kerja obat cepat karena langsung ke pembuluh darah. Nanti pembuluh darah dia ketemu reseptor yang pada jaringan yang dituju terus beraksi. Nah, karena dia karena dia efeknya cepat gitu ya dan dia langsung ke pembuluh darah, kalau terjadi kesalahan pemberian obat, kalau terjadi keracunan pemberian obat ya, itu tidak dapat ditarik. Itulah salah satu kelemahan atau keburukan pemberian obat lewat intravena. Itu. Kalau oral ya, itu kita kalau terjadi keracunan obat, kita bisa memberikan antidotum. Kita bisa memberikan absorben untuk menyerap obat-obatnya. Tapi kalau sudah intravena, kalau terjadi kesalahan penyuntikan, kesalahan obat ya sudah. Wassalamualaikum pasiennya. Dulu kan ada kasus ya, pemberian Kalnek sama apa dulu, lama banget kasusnya. Satunya pengencer darah, satunya apa? Nah, yang harusnya dikasih yang bukan pengencer darah malah dikasih asam tranexamet sama apa gitu. Itu secara intravena. Itu salah obatnya. Matilah pasiennya. Udah nggak bisa ditarik lagi. Ya. Nah, walaupun hampir semua vena permukaan cocok untuk penusukan vena, tapi biasanya penusukan vena ya, itu diletakkan di daerah antekubital atau di bagian depan siku. Ya, biasanya kan kita menusuknya itu mengambil darah gitu kan di vena, kemudian kita menyuntikkan itu biasanya di depan
siku atau di daerah antikubital. Kenapa di daerah depan siku? Karena apa namanya di daerah depan siku ini venanya ini besar tuh. Kemudian permukaannya terus venanya itu mudah dilihat dan juga karena mudah dilihat jadi mudah ditusuk. Tuh. Nah, hampir semua dokter ataupun perawat ini memasukkan jarum dengan potongan yang miring menghadap ke atas dan ujung tertajam jarum mengenai vena. Untuk apa hal ini? Jadi kan misalnya potongannya miring gitu ya, jarumnya miring kan nggak tegak lurus ya biasanya ya, miring ya. Miring kemudian menghadap ke atas, ujung tertajam jarum mengenai vena. Ini untuk memastikan bahwa arah aliran obat yang disuntikan itu sama dengan arah aliran darah. Nah, selama proses pemberian obat secara intravena ini, itu kita harus memastikan bahwa setiap tindakan kita itu harus aseptik. Untuk apa? Untuk menghindari risiko infeksi. Jadi tidak tidak hanya larutan obat suntiknya saja yang steril, tapi jarum yang digunakan atau alat suntik yang digunakan itu juga harus steril. Tuh. Selain itu, titik di mana jarum masuk itu juga harus dibersihkan untuk mengurangi kemungkinan terbawanya bakteri dari kulit ke darah lewat jarum. Nah, itu kenapa teman-teman semuanya ketika perawat atau dokter menyuntikkan obat melalui vena itu pasti permukaan kulit kita dilap dulu pakai alkohol, swab gitu kan. Itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terbawanya bakteri dari kulit ke darah lewat jarum. Jadi semua kondisi ketika kita intravena itu harus kondisi aseptiknya harus ketat, gitu ya, baik dari obatnya harus steril dan bebas pirogen, kemudian dari jarum suntiknya atau alat suntiknya, dan dari apa namanya tempat penyuntikan. Tuh. Nah, indikasi injeksi intravena ini biasanya digunakan pada pasien yang dalam keadaan darurat agar obat yang diberikan dapat menimbulkan efek langsung. Gitu ya. Misalnya pada apa? Pada misalkan pada pasien yang mengalami kejang-kejang. Tuh. Ya, kemudian pasien yang tidak dapat diberikan secara oral obatnya. Misalkan pada pasien yang muntah-muntah. Tuh. Ya, kemudian digunakan pada pasien yang tidak diperbolehkan memasukkan obat melalui mulut. Contohnya apa? Itu adalah pada pasien dalam keadaan menurun atau berisiko terjadinya aspirasi. Bisa diberikan secara intravena. Indikasinya ya. Kemudian kekurangan injeksi dari intravena ini dapat terjadi emboli. Ya, kemudian dapat terjadi infeksi karena jarum yang tidak steril. Pembuluh darah dapat pecah, terjadi hematoma, dapat terjadi alergi dan membutuhkan keahlian khusus. Ini kekurangannya. Kamu nggak bisa dong gitu kan, apa namanya farmasi ya, tiba-tiba kalian disuruh nyuntikin obat, kan nggak bisa. Harus orang-orang yang membutuhkan keahlian khusus yang bisa tahu di mana letak venanya gitu ya. Ini udah bener vena atau belum gitu kan. Sedangkan kelebihan dari injeksi intravena ini dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar, obat dapat terabsorpsi dengan sempurna. Kalau langsung ke dalam pembuluh darah, obat bekerja dengan cepat, tidak dapat mengiritasi lambung. Pada pemberian obat melalui injeksi intravena, ini bisa injeksi intravena secara langsung maupun injeksi intravena secara tidak langsung. Nah, kalau pemberian langsung melalui intravena, berarti ya langsung aja, langsung ketemu pembuluh darah vena aja. Nah, biasanya kalau dia langsung ke vena, gitu ya, itu lokasi penyuntikannya itu ada di lengan atau kita sebut vena mediana cubiti. Kemudian ada di tungkai, atau di vena saphenous, leher, vena jugularis, kepala, vena frontalis atau temporalis.
Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memberikan obat melalui injeksi intravena secara langsung, ini adalah yang pertama bahwa injeksi intravena ini dilakukan amat perlahan, yaitu antara 50 sampai 70 detik lamanya. Karena tadi ya, dia bisa mengalami pemecahan pembuluh darah, alergi, eratoma gitu kan. Kenapa dia sedikit demi sedikit, yaitu untuk melihat adanya alergi atau tidak gitu. Kemudian tempat injeksi harus tepat kena pada daerah vena. Jenis spuit dan jarum yang digunakan harus sesuai. Infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi harus kita hindari, kondisi atau penyakit dari pasien, obat yang baik dan benar, obatnya sudah benar sesuai pasiennya tepat, obatnya tepat, dosisnya tepat gitu ya, cara pemberian juga tepat. Pasien yang akan diselesaikan adalah pasien yang tepat dan benar, dosis harus tepat gitu ya. Cara pemberian atau cara injeksinya harus benar. Sedangkan untuk pemberian obat melalui injeksi intravena secara tidak langsung, ini adalah merupakan cara memberikan obat dengan menambahkan atau memasukkan obat ke dalam wadah cairan intravena. Jadi, misalkan apa namanya ada injeksi, ada jenis sediaan, apa namanya lagi, maksudnya kita masukkan injeksi kita itu ke dalam suatu sediaan parenteral volume besar gitu kan. Nah, di mana nanti apa namanya infusnya kan biasanya itu ada tuh ya di rumah sakit teman-teman ya, di rumah sakit di mana itu kita lagi diinjeksi gitu ya, lagi diinfus kan, lagi diinfus, kadang ada perawat yang memasukin langsung ke vena, langsung disuntikan ke vena kita gitu ya, ada perawat yang dari selang infus kita gitu kan, ada kan. Nah, kalau yang tidak langsung ke vena itu adalah pemberian obat melalui injeksi intravena secara tidak langsung. Nah, biasanya daerah penyuntikannya ada di lengan, leher, tungkai, kepala. Kalau pada kepala itu khusus untuk anak-anak. Tujuan pemberian obat secara tidak langsung ke vena ini adalah bertujuan untuk meminimalkan efek samping dan mempertahankan kadar terapeutik dalam darah. Tuh. Hal-hal yang harus diperhatikan saat injeksi intravena tidak langsung itu adalah memasukkan cairan obat ke dalam botol infus yang telah dipasang sebelumnya. Kan hati-hati ya. Atau jenis berarti kan jenis spuit dan jarum yang digunakan harus bebas dari apa atau harus steril ya jarum dan spuitnya. Harus tepat pasien, tepat dosis, tepat cara pemberian gitu kan. Oke, itu yang intravena. Kemudian ada rute pemberian secara intramuskular atau IM. Pemberian obat lewat intramuskular itu menghasilkan efek obat yang kurang cepat dibandingkan intravena, itu intramuskular itu lebih lambat. Tetapi biasanya efek berlangsung lebih lama dari yang dihasilkan. Jadi efeknya itu pelan-pelan gitu. Nah, obat suntik dalam bentuk larutan itu lebih cepat diabsorpsi daripada sediaan minyak. Nah, suntikan intravena ini ya itu dilakukan dengan memasukkan ke dalam otot rangka. Nah, tempat suntikan padat intravena ini intramuskular, maaf intramuskular, itu sebaiknya sejauh mungkin dari saraf-saraf utama atau pembuluh-pembuluh darah utama. Karena apa? Karena kerusakan akibat suntikan intramuskular itu berkaitan dengan titik tempat jarum ditusukkan dan di mana obat ditempatkan. Kalau terjadi kerusakan gitu ya, ini mengakibatkan rusaknya saraf, abses, kista, emboli, hematoma, kulit terkelupas dan pembentukan parut. Sehingga ini harus jauh-jauh lah dari pembuluh darah utama dan saraf-saraf utama. Karena kalau terjadi kerusakan ya akan mengakibatkan sarafnya rusak, abses, kista, emboli dan hematoma. Tuh. Nah, pada orang dewasa, tempat yang paling sering digunakan untuk suntikan intraven adalah seperempat bagian atas luar otot gluteus maksimum atau di pantat. Biasanya kalau intramuskular. Nah, pada bayi, tuh kan, karena kan bayinya, pantatnya bayi itu kan sempit ya.
gitu ya. Dan komponen utamanya itu lemak bukan otot kalau pada bayi. Sehingga otot pada bayi pada bagian pantat itu tidak berkembang dengan baik dan berbahaya kalau berdekatan dengan saraf skiatik kan. Eh, Bayi itu kan biasanya kalau disuntik itu kan menggeliat-menggeliat gitu ya, berontak, nangis dan lain sebagainya. Nah, takutnya nanti kalau misalkan kegeser jarum suntiknya, kalau di bokok, kalau di pantat loh ya, itu bisa terkena saraf siatik dan itu berbahaya. Makanya biasanya kalau pada bayi dan anak kecil, ya itu biasanya di lengan atas otot mid lateral atau di paha. Misalkan pada bayi ya atau pada anak kecil itu di paha. Itu lebih disukai penyuntikan secara IM, gitu ya. Paling bagus sebenarnya di pantat gitu kan. Cuma kalau anak kecil kan areanya kecil ya, kemudian bisa salah gitu kan bisa berakibat fatal sehingga lebih baik ditekan di bagian paha. Nah, bila disuntikkan secara terus-menerus, nah ini biasanya harus tempatnya harus berbeda-beda untuk memastikan bahwa pembuluh darah tidak tertusuk kembali. Nah, untuk memastikan bahwa pembuluh darah tidak tertusuk, nah maka jarum suntiknya itu ditarik sedikit untuk mengetahui apakah ada darah yang masuk kalau atau tidak. Jadi gini, kita nggak usah belajar cara nyuntik lah ya, ini kita lewati aja gitu ya. Nah, biasanya volume yang umum diberikan lewat IM itu adalah paling banyak adalah 5 mili pada area pantat atau gluteal dan 2 mili pada deltoid atau pada paha. Kekurangan dari injeksi IM ya ini absorpsinya lebih lambat daripada IV ya. Obat yang suka larut dalam air itu biasanya mengendap di tempat suntikan sehingga absorpsinya lebih lambat ya, tidak lengkap dan tidak teratur. Contohnya apa? Contohnya ada vaksin, DPT, hepatitis ya, BDT itu kan suntikan KB, Depo, Proferal dan sebagainya, androgen sintetik, durobulin gitu. Nah, bahaya suntikan dari IM itu menimbulkan bekas suntikan kalau ditusukkan berkali-kali. Lokasi suntiknya bisa abses gitu ya, kalau kalau jarang pindah atau lokasi suntiknya bisa cacat. Kemudian terjadi kerusakan saraf jika lokasi suntikan dekat dengan saraf. Bisa mengakibatkan tulang luka. Terjadi absorpsinya obat terlampau cepat sehingga obatnya bisa masuk ke vena atau arteri. Bisa menyebabkan keracunan. Jaringan otot atau tulang terinfeksi karena bakteri masuk ke jaringan ya karena alatnya tidak aseptis. Kalau intradermal ini apa namanya? Biasanya kalau diberikan secara intradermal ini pada permukaan apa untuk penentu diagnosis. Biasanya kontras ya, CT scan, pengurangan kepekaan ataupun untuk imunisasi. Tempat injeksi intradermal ini di permukaan anterior dari lengan muka. Pak suntikan nomor segini, ini tidak usah. Terus rute subkutan ya atau SK ini menyuntikkan sejumlah kecil obat. Biasanya volumenya itu kurang dari 2 mili. Nah, obat-obat yang bisa menimbulkan iritasi seperti suspensi yang kental itu dapat menimbulkan sakit lecet maupun abses dan sangat nyeri sehingga untuk kesediaan yang suspensi itu tidak disarankan diberikan secara subkutan. Ini ada intraarterium. Ini disuntikan ke dalam pembuluh darah arteri, perifer atau tepi. Biasanya sedianya 1 sampai 10 mili dan tidak boleh mengandung bakterisida. Kemudian rute intrakordal. Ini disuntikan ke dalam otot jantung atau ventricle. Ini tidak boleh mengandung bakterisida dan hanya disuntikan dalam keadaan yang sangat gawat atau gawat. Langsung disuntikan ke jantung loh ya, atau ke ventricle. Kemudian untuk pemberian intratekal, intraspinal, intraternal, intradural maupun subarachnoid. Ini biasanya disuntikan langsung ke dalam sumsum tulang belakang di dasar otak. Tuh. Di mana di situ terdapat
cairan cerebrospinal. Nah, ini larutan harus isotonis gitu ya. Rute intraartikular ini di ke dalam cairan sendi di dalam rongga sendi. Bisa bentuknya suspensi atau larutan dalam air. Subkonjungtiva ini di selaput lendir di bawah mata. Ini nggak boleh lebih dari 1 mili ya. Bentuk sedianya bisa suspensi, bisa larutan. Rute intrabursal dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah jam 8.40 gitu ya. Jadi silahkan dipelajari sendiri biotransformasi obat sampai ke bawahnya ya. Sampai sini terus akan dipelajari karena nanti akan dikuiskan gitu. Jadi kuis itu ad- diambil dari semua materi yang ada di sini. Jadi kalian masih ada waktu untuk mempelajarinya. Gitu nggih. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan silakan dipelajari lagi, dikerjakan kuisnya ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik, saya end meeting.